Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Benedikta Nyoman Putri Trenisi. Jadi di sini saya akan membahas soal Olimpiade Sains Nasional tahun 2016 di bidang kimia. Baik, kita masuk pada soal yang pertama. Selain Jembatan Ampera, Kota Palembang juga terkenal karena memiliki industri pupuk urea. Proses pembuatan pupuk urea merupakan proses kimia yang cukup rumit dan panjang. Tahap yang paling penting pada industri urea adalah pembuatan amonia NH3, pengubahan amonia menjadi urea, yaitu NH2 2CO. Nah, di sini sudah dibuat reaksi amonia di mana 3H2 ditambah N2 menghasilkan 2NH3. Kemudian reaksi pertama merupakan reaksi kesetimbangan dengan tetapan kesetimbangan K sama dengan 6,8 kali 10 pangkat 5 pada 25 derajat Celcius dan 3,2 kali 10 pangkat 4 pada 400 derajat Celcius. Nah, di sini yang pertama, yang A ditanyakan, hitung perubahan entalpinya, delta H reaksi untuk yang pertama. Nah, di sini kita menggunakan rumus Ln sama dengan K1 per K2 sama dengan delta H per R dalam kurung 1 per T2 dikurangi 1 per T1. Dan di sini kita masukkan Ln-nya, yaitu yang pertama 6,8 kali 10 pangkat 5. Kemudian agar kita merubahnya menjadi, kita menaikkannya itu menjadi Ln 3,2 kali 10 pangkat minus 4 dari 10 pangkat 4. Sama dengan delta H per R-nya yaitu 8,314, kemudian dalam kurung 1 per 673 dikurangi dengan 1 per 298. Kemudian itu merupakan hasil dari tetapan dalam bentuk satuan Kelvin dan ditambah dengan 273 derajat Kelvin. Kemudian sehingga delta H yang diperoleh yaitu min 95,5 kilojoule. Baik, reaksi pembentukan yang kedua yaitu urea terbentuk melalui reaksi dua tahap dengan amonium karbamat sebagai produk antara 2NH3 ditambah CO2 menjadi NH2COO NH4. Kemudian yang ketiga, NH2COONH4 menjadi NH22CO ditambah H2O. Reaksi 2 itu berlangsung cepat, eksotermik, dan hampir sempurna. Sedangkan reaksi ketiga berlangsung lambat, endotermik, dan membentuk kesetimbangan. Nah, reaksi pembentukan urea dari amonia dan karbon dioksida ini dilakukan pada tekanan 140 atm dan suhunya itu 180, serta rasio mol NH3 per CO2 yaitu 3. Pada kondisi ini 60% CO2 berubah menjadi urea. Nah, ditanyakan yaitu hitung presentasi amonia yang bereaksi pada kondisi tersebut. Nah, di sini kita sudah mengetahui dari awal bahwa rasio dari mol NH3 per CO2 yaitu 3. Kita andaikan bahwa pada saat awal itu terdapat A mol CO2, maka mol NH3-nya menjadi 3A mol. Nah, di sini kita membuat tabel MRS-nya mula-mula reaksi dan sisa, mana NH3 ditambah CO2 menjadi NH2CO ditambah H3O, seperti di reaksi sebelumnya, sehingga NH3 itu 3A, kemudian CO-nya A, sehingga bereaksinya 2X, X dan X, kemudian akhirnya 3A-, dan hasilnya itu 2X dan X. Kemudian konversi dari CO2-nya itu 60% sama dengan 0,6 sama dengan X per A, di mana X sama dengan 0,6A. Sehingga konversi dari NH3 yaitu 2X per 3A sama dengan 2 kali 0,6A dibagi 3A menjadi 1,2A per 3A menjadi 0,4 atau 40%. Baik, soal yang ke-C, jika reaksi pembuatan urea pada kondisi di atas dilakukan dalam wadah 10 liter, hitung massa urea yang dihasilkan. Asumsikan pada kondisi tersebut campuran gas pereaksi bersifat sebagai gas ideal. Nah, di sini ditekankan gas ideal. Nah, kita mencari massa urea itu dengan mencari tekanan dari yang sudah diketahui terlebih dahulu, di mana yaitu ada CO2 pada slide sebelumnya, yaitu tekanan 140. Jadi, untuk mencari P dari CO2 yaitu 1/4 kali 140, sehingga tekanan dari CO2 yaitu 35 atm. Kemudian kita mencari mol dari CO2 dengan rumus PVNRT yaitu gas ideal, sehingga 35 atm dikali dengan 10 liter tadi
dibagi dengan 0,082 dikali 453, sehingga hasilnya yaitu 9,422 mol. Kemudian kita mencari mol urea yang terbentuk. Mol CO yang bereaksi tadi sama dengan 60% tadi dikali dengan mol dari CO2 yaitu 9,422 mol, sehingga mol dari urea yaitu 3,392 mol. Kemudian kita dapat menemukan massa dari urea yang terbentuk dengan cara 3 kali 392 mol dikali dengan 60 gram per mol, sehingga massa urea yaitu 203,92 gram. Selanjutnya, jelaskan pengaruh peningkatan temperatur pada efisiensi reaksi pembentukan urea melalui reaksi 2 dan 3. Nah, temperatur itu berpengaruh pada efisiensi reaksi yang terbentuk untuk membentuk kesetimbangan, yaitu pada reaksi 3. Kemudian, karena reaksi 3 ini tadi sudah disebutkan bersifat endoterm, maka peningkatan temperaturnya itu akan meningkatkan efisiensi reaksi dari pembentukan urea tadi. Baik, soal berikutnya, amonium karbamat adalah padatan ionik yang tersusun dari NH4 plus dan NH2CO-. Salah satu faktor yang menentukan kestabilan padatan ionik adalah energi Kisi, yaitu energi yang diperlukan untuk mengubah 1 mol padatan ionik menjadi ion-ionnya dalam keadaan gas. Entalpi pembentukan standar delta HF, NH3, CO2, dan NH2CONH4 berturut-turut adalah min 46,2 kJ per mol, min 393,5 kJ per mol, dan min 647,3 kJ per mol. Energi ikatan yaitu C rangkap 2O, C ikatan tunggal O, dan C ikatan tunggal N. Masing-masing adalah 743,360 dan 305 kJ per mol. Yang ditanyakan yaitu hitung perubahan entalpi delta H reaksi. Untuk yang kedua, di sini rumusnya yaitu delta H reaksi sama dengan delta HF dari NH2COONH4 dikurangi dengan 2 dikali delta HF NH3 dikurang delta HF CO2, sehingga di sini kita bisa masukkan saja min 647,3 dikurangi 2 kali min 46,2 dikurangi min 393,5, sehingga delta H reaksi untuk reaksi kedua yaitu min 161,4 kJ. Baik, selanjutnya yaitu pergunakan data di atas untuk memperkirakan energi Kisi amonium karbamat. Nah, reaksi pembentukan amonium karbamat dalam diagram pembentukan yaitu seperti pada slide, di mana karbamat ini terbentuk dari NH2NH3 ditambah CO2 menghasilkan ion NH2COO- ditambah NH4+, kemudian menghasilkan amonium karbamat. Nah, sehingga delta H2 ditambah sama dengan delta H3 ditambah delta H4 sama dengan delta H3 dikurang U. Nah, U ini adalah energi Kisi. Sehingga delta H3 pada diagram di atas itu dapat didekati dengan melihat ikatan yang putus atau ikatan C rangkap 2 dan ikatan yang terbentuk yaitu C ikatan tunggal N dan C ikatan tunggal O. Sehingga delta H3 yaitu EIC rangkap 2O dikurangi EIC min O C ikatan tunggal O dikurangi dengan EIC ikatan tunggal N, sehingga 743 dikurangi 360 dikurangi 305 sama dengan 78 kJ per mol, sehingga energi Kisinya yaitu delta H3 dikurangi dengan delta H2 yaitu 78 dikurangi min 161,4, sehingga energi Kisinya adalah 239,4 kJ per mol. Baik, soal selanjutnya yaitu pupuk urea berwarna putih dan diperdagangkan dalam bentuk bubuk atau butiran atau pelet. Dalam pelarut air, larutan urea terdekomposisi memberikan ion sianat atau CNO- dan ion amonium atau NH4+ sesuai dengan reaksi berikut. Nah, di sini disuruh menggambarkan struktur Lewis dari urea dan ion sianat CNO-.
Nah, di sini adalah struktur untuk urea, yaitu NH2 2 kali CO, seperti ini. Kemudian untuk ion cyanat seperti ini. Baik, kita bisa mencermati. Kemudian kita lanjut pada soal yang H. Gambarkan struktur resonansi ion cyanat beserta muatan formal tiap-tiap atom penyusunnya, serta pilihlah dari struktur resonansi ion cyanat yang paling stabil. Nah, di sini sudah digambarkan struktur resonansi ion cyanat. Kemudian yang ditanyakan yang mana yang lebih stabil. Nah, yang paling stabil adalah struktur resonansi yang di tengah, karena pemisahan muatan paling kecil serta atom O yang paling elektronegatif, yang memiliki muatan formal negatif. Dan bisa kita lihat, untuk yang ini, itu muatan formalnya ada 0 dan min. Kemudian yang kanan ada plus 1 dan min. Nah, di sini adalah min 1, sehingga yang paling stabil yaitu yang di tengah. Kemudian soal yang I, tuliskan jumlah ikatan sigma dan ikatan V masing-masing dalam struktur ion cyanat dalam molekul urea. Nah, di sini sudah kita gambarkan tadi, di mana molekul urea itu gambarnya sudah seperti sebelumnya, maka di sana ikatan sigmanya itu ada 7 dan ikatan V-nya itu ada 1. Nah, di sini untuk ion cyanat itu ikatan sigmanya ada 2 dan ikatan V-nya ada 2. Kemudian soal selanjutnya, diketahui dua reaksi ionisasi dalam air sebagai berikut. NH3 tambah H2O menjadi NH4 plus ditambah OH, yaitu PKB-nya 4,75, dan CNOH menjadi H plus ditambah CNO min, pKa-nya 3,70. Nah, bagaimana pH larutan urea asam atau basa? Jelaskan jawaban Anda. Jadi, pH dari larutan urea itu bersifat asam karena di sini sudah diberikan pKa dan PKB-nya, di mana pKa itu pKa dari CNOH itu lebih kecil daripada nilai dari PKB dari NH3 ini, yaitu 370 itu lebih kecil daripada 4,75, sehingga larutan urea ini bersifat asam. Baik, selanjutnya soal nomor 2, senyawa oksida bromin. Nah, di tahun 1937, R. Schwarz dan M. Sennheiser melakukan ozonisasi larutan bromin Br2 dalam freon 11, yaitu rumusnya CfCl3 pada temperatur rendah. Larutan Br2 atau freon ini dijenuhkan dengan ozon atau O3 pada temperatur minus 50 derajat Celcius hingga terbentuk sedikit endapan. Setelah didiamkan dalam lemari pendingin, reaksi dilanjutkan dengan mengalirkan ozon hingga bromin bereaksi sempurna. Nah, produk yang dihasilkan adalah endapan padat berwarna kuning telur. Nah, produk ini sudah dibuktikan sebagai salah satu dari oksida bromin, yaitu oksida A, yang sangat murni. Kemudian pada tahun 1974, J. Pascal menemukan bahwa pemanasan dari minus 50 derajat Celcius hingga minus 5 derajat Celcius, oksida berwarna kuning telur ini akan terdekomposisi dan menghasilkan dua oksida yang lain, yaitu warna kuning emas yang disebut oksida B yang kurang mudah menguap, dan warna coklat tua dari oksida C yang lebih mudah menguap. Nah, untuk menganalisisnya, oksida ini direaksikan dengan ion iodida, yaitu I. Nah, dalam suasana asam dan membentuk iodin atau I2. Iodin yang terbentuk dititrasi dengan larutan tiosulfat 0,065 molar. Ion bromida ini atau Br min yang dihasilkan dari sampel yang sama ditentukan dengan cara dititrasi dengan potensiometrik menggunakan larutan 0,02 m perak nitrat. Nah, hasil analisis tersebut ditampilkan pada tabel berikut, di mana dilihat dari zat, perubahan warnanya, kemudian volume dari Na2S2O3, dan volume dari AgNO3 ml.
Kemudian kita masuk pertanyaan yang ke A. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan rumus molekul oksida A, B, dan C. Buktikan dengan perhitungan. Nah, kita misalkan dari formula oksida. Oksida yang A itu misalkan BrNOM. Nah, reaksi oksida brom ini dengan I2 dalam asam menghasilkan BrNOM ditambah 2M plus N, I- ditambah 2MH plus menghasilkan NBr- ditambah 0,5 2M ditambah N I2 ditambah MH2O. I2 ditambah 2S2O3 2- menghasilkan 2I- ditambah S4O6 2-. Br- ditambah Ag plus menghasilkan AgBr. Nah, oksida dari A yaitu volume dari Br, rumusnya volume Ag sama dengan 6,7 kali 10 pangkat 3 pangkat min 3 dikali 0,02 menghasilkan 1,34 kali 10 pangkat minus 4. Mol ini sama dengan N. Kemudian volume dari I2 yaitu setengah dari volume S2O3 2- yaitu 0,5 kali 10,3 kali 10 pangkat minus 3 kali 0,065 sehingga 3,348 kali 10 pangkat minus 4 mol. Mol sama dengan 2M ditambah 2/2, yaitu M-nya 2,678 kali 10 pangkat minus 4 mol. Kemudian kita mencari M per N-nya, yaitu 2,678 kali 10 pangkat minus 4 dibagi dengan 1,34 dikali 10 pangkat minus 4. Sehingga 1,999 per 1 hasilnya 2/1. Sehingga perbandingannya itu 2:1 dan oksida A ini itu rumusnya BrO2. Selanjutnya untuk oksida B sama seperti tadi, volume Br- sama dengan volume Ag plus sama dengan 2,88 kali 10 pangkat minus 4 mol sama dengan N. Kemudian volume dari I2 yaitu 0,5 kali 17,7 kali 10 pangkat 3 pangkat min 3 dikali 0,065 sama dengan 5,752 dikali 10 pangkat minus 4. Sehingga 2M ditambah N dibagi 2 yaitu 4,312 kali 10 pangkat minus 4 mol. Sehingga perbandingan M dan N-nya yaitu 3/2, rumusnya Br2O3. Selanjutnya untuk oksida C, sama seperti tadi, kita masukkan saja 2,84 kali 10 pangkat minus 4 mol. Kemudian untuk I2-nya 2,84 kali 10 pangkat minus 4, sehingga molnya yaitu 1,42 kali 10 pangkat minus 4. Perbandingan Mn-nya yaitu 1/2, sehingga rumusnya itu Br2O. Selanjutnya, soal yang B, hitung massa masing-masing sampel oksida tersebut yang digunakan untuk analisis kimia ini. Yang pertama, massa masing-masing sampel oksida, yaitu MbRO2-nya, yaitu 80N ditambah 16M, menghasilkan 15 Mg. Kemudian oksida 2, oksida B, Br2O3, sama dengan 80 kali 2,88 kali 10 pangkat minus 4 ditambah 16 kali 4,312 dikali 10 pangkat minus 4. Sehingga hasilnya yaitu 30 Mg. Kemudian untuk oksida C menghasilkan 25 Mg. Nah, kemudian gambarkan struktur yang mungkin untuk setiap oksidanya. Nah, di sini sudah digambarkan struktur dari oksidanya. Baik, untuk soal yang ke D, untuk menentukan nilai entalpi pembentukan oksida bromin sangat sukar karena harus dilakukan pada temperatur di bawah 0 derajat Celcius. Dengan menggunakan data energi ikatan yaitu Kj per mol, berikut E-nya yaitu O, ikatan tunggal O yaitu 498, kemudian E, Br, dan Br 193, E, Br, dan O 230, dan E, Br rangkap 2O yaitu 300, serta entalpi penguapan bromin cair yaitu 31 Kj per mol. Maka di sini kita disuruh menghitung perkiraan nilai entalpi pembentukan oksida brom yang berwarna kuning tadi yaitu BrO2, di mana rumusnya yaitu delta H BrO2 yaitu delta HF
BrO2 sama dengan 0,5 kali 31 ditambah 0,5 kali 193 ditambah 498 dikurangi 2 kali 230 sehingga plus 10 kJ per mol. Kemudian di sini kita disuruh menggambarkan diagram entalpi pembentukan oksida brom yang berwarna kuning telur. Nah, di sini sudah digambarkan diagram entalpi untuk pembentukan oksida brom yang berwarna kuning telur tadi, yaitu BrO2. Baik, soal berikutnya itu soal nomor 3 mengenai cuka asam. Cuka asam yang mengandung larutan asam asetat CH3COOH banyak dijual di pasar dan umumnya tersedia di dapur setiap rumah tangga. Asam ini yang merupakan asam organik lemah dapat memberikan rasa asam pada berbagai olahan makanan, misalnya untuk membuat rasa asam pada kuah empempe Palembang menjadi terasa sedap. Nah, Anda membeli sebotol cuka yang isinya 100 ml yang mengandung 7,5% berat asam asetat. Sebanyak 10 ml cuka asam Anda encerkan dengan aquades hingga 100 ml. Setelah diukur, ternyata pH-nya 2,8. Nah, diketahui cuka asam ini memiliki kerapatan 1 gram per mililiter dan hanya mengandung larutan asam asetat. Nah, di sini pertanyaan pertama yaitu hitung konsentrasi asam asetat sebelum diencerkan. Nah, asam asetat 7,5% dalam 100 ml tadi, itu kita hitung dengan rumus 7,5 per 100 dikali 1 gram per mililiter. Sehingga menghasilkan 7,5 gram per 0,1 liter, menghasilkan 7,5 gram per 660 gram per mol dikali 0,1 liter, sehingga konsentrasi asam asetat yaitu 1,25 molar. Selanjutnya, hitung nilai tetapan kesetimbangan asam Ka, yaitu asam asetat. Nah, tadi dikatakan bahwa 10 ml itu diencerkan menjadi 100 ml, sehingga asam asetatnya itu 10 ml per 100 dikali 1,2 molar sama dengan 0,125 molar. Kemudian pH-nya tadi disebutkan 2,8, sehingga konsentrasi H+-nya yaitu 10 pangkat minus 2,80 sama dengan 1,58 kali 10 pangkat 3 molar. Kemudian ini merupakan reaksi kesetimbangan dari asam asetat tadi, di mana CH3COOH menjadi H+ plus CH3COO-. Yang ditanyakan yaitu Ka-nya berapa. Rumus Ka yaitu H+ dikali dengan CH3COO konsentrasinya dibagi dengan hasilnya yaitu CH3COOH menjadi kita masukkan saja 1,58 kali 10 pangkat minus 3 kuadrat dibagi dengan 0,125 dikurang 1,58 kali 10 pangkat minus 3, sehingga hasilnya yaitu 2,0 kali 10 pangkat minus 5, sehingga Ka-nya 2,0 kali 10 pangkat minus 5. Baik, soal selanjutnya, di dapur biasanya juga terdapat soda kue NaHCO3 sebagai bahan pengembang kue. Sejumlah bubuk soda kue ditambahkan ke dalam 100 larutan asam cuka yang sudah Anda encerkan sebelumnya. Bila diameti, terbentuk gelembung-gelembung gas. Reaksi yang terjadi yaitu NaHCO3 soda kue dalam bentuk padat ditambahkan dengan asam cuka CH3COOH menjadi terbentuk ionnya yaitu Na plus CH3COO ditambah dengan karbon dioksida tadi dan ditambah dengan H2O, atau bisa juga NaCO3 tadi soda kue ditambah dengan HC2H3O menjadi NaC2H3O2 ditambah dengan H2O dan CO2. Baik, soal selanjutnya, penambahan soda kue dihentikan setelah tidak lagi terbentuk gelembung gas. Semua asam asetat tepat habis bereaksi. Nah, tentukan pH 100 ml asam cuka setelah penambahan soda kue. Nah, di sini tadi disebutkan soda kuenya itu NaC2H3O2 menjadi ionisasinya Na plus ditambah CH3COO-.
Nah, CH3CO- itu ditambahkan dengan H2O menjadi CH3COH ditambah OH-. Di sini kita membuat tabel MRS-nya, di mana mula-mula reaksi dan sisanya yaitu seperti tabel ini. Kemudian kita mencari Kb-nya untuk mencari pH-nya, di mana Kb-nya yaitu Kw per Ka. 1,0 kali 10 pangkat minus 14 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat minus 5, sehingga 5 kali 10 pangkat minus 10. Selanjutnya, 0,125 dikurangi X di kesetimbangan tadi sama dengan 0,125 menjadi X kuadrat sama dengan X kuadrat per 0,125 menjadi 5,0 kali 10 pangkat minus 10. Sehingga hasilnya yaitu X kuadrat yaitu 5 kali 0 kali 10 pangkat minus 10 dikali 0,125. Sehingga X kuadrat yaitu 6,5 kali 10 pangkat minus 11. Selanjutnya, untuk mencari X-nya kita akarkan saja, sehingga mendapatkan 7,9 kali 10 pangkat minus 6 yang merupakan konsentrasi dari OH-. Kemudian kita mencari POH-nya, yaitu min log OH-. Sehingga min log 7,9 kali 10 pangkat minus 6 yaitu 5,10. Kemudian untuk mencari pH dikurangi saja, 14 dikurangi 5,10 tadi, sehingga 8,90. Sehingga untuk pH dari 100 ml asam cuka yang ditambahkan dalam soda kue yaitu 8,90. Baik, jadi sekian yang dapat saya bahas. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penjawaban soal. Saya ucapkan terima kasih.